Tunjangan gaji sama? Sama semua. Berdasarkan peraturan Presiden nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan PPK, ini mereka diberikan hak yang sama untuk kelas jabatan yang sama dengan PNS. Jadi kalau guru pertama itu gaji dan tunjangannya sama persis dengan guru pertama PNS yang sekarang ini menjadi PNS. Jadi tidak ada perbedaan sama sekali. Bagaimana dengan pensiun, Pak Bima? Karena ini kan perjanjian kerja ya, ada durasinya gitu ya. Berarti tidak ada jaminan pensiun. Nah, sebetulnya pensiun ini kan dibayarkan kalau orang telah melewati atau telah mengerjakan pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Katakanlah kalau di PNS itu dia harus bekerja 20 tahun minimal dan usianya 50 tahun minimal. Jadi kalau mereka 50-20, usia di atas 50 dan bekerja 20 tahun, mereka baru dapat pensiun. Kalau di bawah itu, mereka juga tidak akan mendapatkan pensiun gitu. Nah, kalau di PPK, karena perjanjian kerjanya antara 1 sampai 5 tahun, 1-5 tahun ini kami berharap sebetulnya perjanjian kerjanya adalah 5 tahun. Kenapa ada 1 sampai 5? 1 sampai 5 ini adalah bagi mereka yang usianya menjelang batas usia pensiun. Karena PPPK ini berbeda usianya dengan PNS. Kalau PNS itu di bawah 35 tahun. Kalau PPPK boleh di atas 35 tahun. Sampai berapa? Sampai 1 tahun menjelang pensiun. Kalau pensiun 60, 59 pun boleh mendaftar PPPK. Nah, kalau yang 56 tahun bagaimana kontraknya? Dia hanya memiliki masa kerja 4 tahun. Jadi kontraknya tinggal 4 tahun itu. Nah, inilah kenapa kontraknya 1 sampai 5 tahun. Oke, jadi artinya durasinya dari 1 hingga 5 tahun. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Bagaimana dengan nasib mereka yang statusnya P3K ini? Jadi setiap tahun tentu harus dilakukan evaluasi kinerja. PNS pun begitu. PNS pun dilakukan evaluasi kerja tahunan. Nah, mereka dilakukan evaluasi oleh pejabat pembina kepegawaiannya di daerah. Kalau di daerah mungkin bisa didelegasikan kepala dinasnya misalnya. Nah, acuan untuk mengevaluasi ini nanti akan dikeluarkan oleh Kementerian Pan-RB dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi itu ada acuan baku. Kalau mereka bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dengan kinerja yang tinggi atau mencapai target-target yang diberikan, saya rasa tidak perlu ada ketakutan bahwa mereka akan diberhentikan. Mereka toh telah mencapai target kinerjanya, jadi misalnya habis masa kontraknya, mereka bisa diperpanjang untuk masa kontrak berikutnya sampai batas usia pensiun. Jadi tidak ada pemikiran bahwa kalau mereka bagus mereka akan diberhentikan secara semena-mena, tidak begitu. Akan tetapi kalau mereka kemudian tidak melakukan kinerja dengan baik, boleh kan misalnya kepala dinasnya atau pejabat pembina kepegawaiannya kemudian memberhentikan karena memang tidak berkinerja dengan baik. Di PNS pun begitu. Jadi saya kira ini sepadan lah, kalau mereka bekerja mereka bisa terus, kalau tidak ya